Seorang pria parubaya bernama Kang Eman mengenakan jaket lusuh dan celana panjang kerja, berdiri di bawah cahaya redup lampu jalan di dekat pelabuhan Tanjung Priok. Ia menatap sebuah lukisan misterius yang dipegang oleh seorang pedagang tua dengan wajah keriput dan sorot mata penuh rahasia. Pedagang itu duduk di kursi kayu reot, dikelilingi barang-barang antik yang usang jam tua, patung kayu berdebu, dan bingkai foto kuno. Di dalam lukisan, seorang bocah laki-laki terlihat dengan mata berkaca-kaca, ekspresi sedih yang menusuk hati. Atmosfer gelap dan sedikit berkabut memberikan kesan suram dan penuh misteri. Setelah membawa lukisan itu pulang, keanehan mulai terjadi. Malam pertama, Kang Eman terbangun karena suara tangisan lirih. Ia mencari sumbernya, tapi tidak ada siapa-siapa. Malam kedua, lampu rumahnya tiba-tiba padam sendiri. Saat ia memeriksa sekring, bayangan anak kecil melintas di cermin ruang tamu tepat di depan lukisan itu. Malam ketiga, mimpi buruk datang. Dalam mimpinya, bocah di lukisan itu berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan mata penuh amarah. Bakar lukisan itu sebelum terlambat. Kang Eman terbangun dengan keringat dingin. Ia memutuskan membuang lukisan itu keluar rumah. Tapi keesokan paginya, lukisan itu ada di dalam rumah, kembali ke tempatnya semula. Ketakutan, Kang Eman menghubungi Pak Dedi, seorang teman lama yang bekerja di instansi pemerintahan. Saat Pak Dedi melihat foto lukisan itu, wajahnya langsung pucat. "Man, ini nggak mungkin. Lukisan ini seharusnya ada di Inggris." Kang Eman mengernyit. Maksudnya, Pak Dedi menjelaskan bahwa lukisan ini pernah ada di sebuah museum di Inggris, tetapi hilang secara misterius tahun lalu. Museum itu melaporkan bahwa CCTV tidak merekam siapapun yang mencurinya. Lukisan itu raib begitu saja, dan sekarang lukisan itu ada di rumah Kang Eman. Kang Eman dan Pak Dedi mulai menelusuri lebih dalam. Mereka menemukan bahwa lukisan The Crying Boy adalah karya Giovanni Bragolin dari tahun 1950-an. Tapi yang mengerikan adalah sejak tahun 1985, banyak rumah yang terbakar secara misterius. Tetapi lukisan ini selalu selamat dari api. Setiap pemilik lukisan ini melaporkan kejadian aneh, kesialan, dan suara tangisan misterius di rumah mereka. Beberapa pemilik meninggal dalam kebakaran aneh. Teori mengerikan pun muncul. Ada yang percaya bahwa anak dalam lukisan ini adalah korban kebakaran yang arwahnya terjebak di dalam kanvas. Ada pula yang mengatakan bahwa lukisan ini dihantui oleh roh dendam. Namun yang paling menakutkan adalah beberapa orang yang membuang lukisan ini melaporkan bahwa lukisannya kembali, seperti yang terjadi pada Kang Eman. Kang Eman tak tahan lagi. Bersama Pak Dedi, mereka mencoba membakar lukisan itu di tanah lapang, tapi api tidak menyentuhnya. Lukisan itu tetap utuh. Mereka menggali lubang untuk menguburnya. Namun ketika mereka kembali ke rumah, lukisan itu sudah ada di dalam rumah. Kali ini, bocah dalam lukisan itu tidak lagi menangis. Ia tersenyum, senyum yang lebar, senyum yang tidak seharusnya ada. Dan di cermin belakang mereka terpantul sosok anak kecil yang berdiri di sudut ruangan. Gelap, lukisan The Crying Boy memang bukan sekadar cerita kosong. Sejak pertama kali dilukis oleh Giovanni Bragolin di tahun 1950-an, banyak kejadian aneh yang dikaitkan dengannya. Yang paling mengerikan terjadi di Inggris tahun ke-1985. Saat itu, beberapa rumah terbakar habis dalam kebakaran misterius. Namun, lukisan The Crying Boy selalu ditemukan utuh, tanpa sedikit pun bekas terbakar. Fenomena ini bahkan dilaporkan oleh The Sun, salah satu media terbesar di Inggris. Beberapa penyelidik mencoba mencari penjelasan logis. Teori pertama, lukisan ini
dilapisi dengan bahan tahan api. Tapi, kenapa hanya lukisan ini yang selalu selamat? Teori kedua, anak dalam lukisan itu adalah bocah yang meninggal dalam kebakaran dan arwahnya masih terjebak di dalam kanvas. Yang bikin makin aneh, Bruno Amadio alias Giovanni Bragolin, sang pelukis, tidak hanya membuat satu versi lukisan ini. Ia melukis beberapa anak berbeda semua dengan wajah sedih dan mata berkaca-kaca. Dan yang mengejutkan, semua versi lukisan ini juga memiliki sejarah kebakaran misterius yang sama. Apakah ini hanya kebetulan atau ada sesuatu di dalam lukisan ini yang tidak boleh disentuh manusia? Beberapa orang mencoba menghancurkan lukisan ini, membakarnya, merobeknya, membuangnya jauh dari rumah. Tapi ada laporan dari orang-orang yang membuangnya. Lukisan itu kembali, seperti yang terjadi pada Kang Eman. Seperti yang terjadi di banyak rumah di Inggris. Bahkan hingga hari ini, lukisan ini masih ada di beberapa rumah, museum, dan koleksi pribadi. Dan satu hal yang lebih mengerikan lagi, dimanapun lukisan ini berada, selalu ada cerita tentang kesialan, kebakaran, atau kematian misterius yang mengikutinya. Bahkan, ada kepercayaan di beberapa komunitas bahwa melihat gambar lukisan ini saja bisa membawa kesialan. Jadi, apakah lukisan ini benar-benar terkutuk ataukah ini hanya kebetulan yang berulang terlalu sering hingga sulit dipercaya sebagai kebetulan? Sampai hari ini, misteri The Crying Boy masih menjadi perdebatan. Tapi satu hal yang pasti, kalau kamu melihat lukisan ini dijual di pinggir jalan, apakah kamu akan membelinya? Sejak malam itu, hidup Kang Eman tak lagi sama. Lukisan itu masih ada di rumahnya. Ia mencoba menjualnya, membuangnya, bahkan membakarnya. Tapi semuanya gagal. Suara tangisan yang dulu samar, kini terdengar lebih jelas. Kadang, terdengar bisikan lirih di telinganya. Kamu membawaku pulang. Aku tidak mau sendirian. Pak Dedi, yang awalnya skeptis, kini mulai merasakan gangguan di rumahnya juga. Suatu malam, ia mendapat pesan dari Kang Eman. Pesan terakhir yang dikirim jam 2:47 pagi. Pak, saya nggak kuat lagi. Dia ada di dalam rumah saya. Saya lihat dia, bukan di lukisan. Dia ada di sini. Pak Dedi langsung menelepon. Tapi tidak ada jawaban. Keesokan harinya, Pak Dedi datang ke rumah Kang Eman. Pintu tidak terkunci. Rumah berantakan, seperti habis diterjang badai. Dan di tengah ruangan, lukisan itu tergeletak di lantai. Tapi, ada satu perbedaan besar. Wajah bocah itu tidak lagi menangis. Ia tersenyum, senyum lebar yang mengerikan. Dan Kang Eman, ia tidak pernah ditemukan. Tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda keberadaan dirinya. Seolah-olah ia telah menghilang. Sama seperti yang terjadi di Museum Inggris. Setahun kemudian, Pak Dedi menerima sebuah paket misterius di kantornya tanpa nama pengirim. Saat ia membukanya, darahnya langsung membeku. Di dalamnya ada lukisan yang sama dan di belakangnya ada tulisan dengan spidol merah. Aku tidak mau sendirian. Like dan subscribe untuk cerita misteri-misteri lainnya.